Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Ranasari, NPM 2151040218, kelas E, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan memaparkan tentang aset tetap dengan dosen pengampu Ibu Rosidalina Putri, SE, MS, AK, AKT. Yang pertama adalah aset tetap. Pengertian aset tetap, aktiva tetap atau aset tetap adalah aset jangka panjang perusahaan yang dimanfaatkan dalam kegiatan operasional. Biasanya, aset ini mendatangkan keuntungan finansial di masa depan dengan jangka waktu lebih dari setahun. Sederhananya, aset tetap adalah properti yang merupakan harta perusahaan untuk dijadikan sumber ekonomi dalam kegiatan operasional. Jenis aset ini bersifat jangka panjang dan tidak dapat langsung dicairkan menggunakan uang tunai dalam kurun waktu setahun. Sedangkan beberapa pengertian aset tetap menurut para ahli yaitu aktiva berwujud yang dimanfaatkan untuk operasi perusahaan dan tidak untuk diperjualbelikan pada kegiatan normal perusahaan. Karakteristik aset tetap, biasanya karakteristik dari aset tetap adalah berbentuk fisik dan tertulis di neraca sebagai aset properti dan peralatan. Adapun properti tersebut digunakan untuk kegiatan produksi, diantaranya sebagai berikut. Dapat disusutkan, aset tetap adalah aset jenis yang dapat mengalami penyusutan. Hal ini menggambarkan keasuhan dan jenis tingkat depresiasi saat penggunaan aset tersebut. Memberikan keuntungan finansial jangka panjang. Selain itu, aset tetap adalah jenis kekayaan yang digunakan perusahaan untuk memproduksi barang dan menghasilkan keuntungan besar. Pasalnya, barang tersebut tidak dijual kepada pelanggan, melainkan disimpan dalam tujuan investasi. Klasifikasi aset tetap dengan berbagai karakteristik yang dimiliki membuat aset ini berbeda menjadi beberapa jenis, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada lahan. Lahan, salah satu aset adalah lahan, baik berupa sebidang tanah kosong maupun bangunan jadi. Dalam akuntansi, perusahaan, tanah, dan bangunan di atas sesuatu, lahan yang dipisahkan pencatatan. Yang kedua ada inventaris. Peralatan yang dianggap sebagai aset tetap adalah alat-alat yang dimanfaatkan dalam kegiatan perusahaan. Misalnya, inventaris pabrik, inventaris kantor, inventaris laboratorium, dan inventaris gudang. Metode penyusutan aset tetap. Agar revaluasi aset tetap tidak berbeda-beda pada tiap perusahaan, maka Anda harus melakukan metode penyusutan aset tetap sesuai ketentuan yang berlaku. Berikut ini beberapa cara menghitung penyusutan aset tetap. Yang pertama, ada penyusutan garis lurus. Apabila Anda menghitung penyusutan menggunakan metode garis lurus, maka Anda harus menggunakan beberapa perkiraan nilai residu aset pada akhir tahun pemakaian. Rumus penyusutan aset tetap adalah sebagai berikut, yaitu biaya penyusutan sama dengan biaya aset dikurang residu aset sama dengan umur pemakaian atau umur pemakaian. Penyusutan saldo menurun ganda. Dibandingkan dengan metode garis lurus, penyusutan saldo menurut ganda lebih detail dan hati-hati dalam menentukan perkiraan. Pasalnya, nominal biaya penyusutan lebih besar hingga 2 kali lipat. Sebagai contoh, misalnya, biaya penyusutan sama dengan biaya aset dikali persen depresiasi ganda. Yang ketiga, penyusutan saldo menurun tunggal. Meskipun dilakukan dengan penuh hati-hati, metode saldo menurun ganda kerap tidak sesuai ekspektasi. Maka dari itu,
Sebagai opsi kedua, Anda dapat menerapkan metode penyusutan saldo menurun tunggal dan dengan rumus sebagai berikut. Biaya penyusutan sama dengan biaya aset dikali persen depresiasi tunggal. Penyusutan jumlah angka tahun. Selanjutnya, cara perhitungan aset tetap adalah metode penyusutan jumlah angka tahun. Adapun metode ini dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. Biaya penyusutan sama dengan jumlah produksi atau total produksi usia ekonomis dikali biaya aset dikurang nilai residu. Contoh aset tetap, ini adalah beberapa contoh aset tetap, yaitu yang pertama tanah, kedua bangunan kantor, ketiga kendaraan, keempat pabrik, kelima mesin manufaktur, keenam perabotan. Banyak aset tetap yang cukup portable untuk secara rutin pindah di dalam bangunan perusahaan atau di luar gedung. Dengan demikian, komputer atau laptop dapat termasuk sebagai aset tetap selama biayanya melebihi batas kapitalisasi. Jenis-jenis aset tetap. Yang pertama, terdapat dua jenis aktiva tetap, yaitu aktiva tetap berwujud dan tidak berwujud. Yang pertama, aktiva tetap berwujud. Aktiva tetap berwujud adalah aktiva yang wujud fisiknya dapat kita lihat, contohnya yaitu adalah tanah, properti, peralatan, mesin, dan pertambangan. Menurut Baridwan, tahun 1998, aktiva tetap berwujud adalah aktiva yang berwujud yang dapat digunakan dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi, seperti tanah, gedung perkantoran, dan peralatannya, gedung pabrik, dan mesin. Aktiva tetap berwujud dibagi dalam dua kategori, yaitu yang pertama adalah aktiva tetap berwujud yang tidak dapat disusunkan, yaitu tanah. Aktiva tetap berwujud yang dapat disusunkan seperti gedung, peralatan, dan mesin. Yang kedua adalah aktiva tetap tidak berwujud. Aktiva tetap tidak berwujud adalah bentuk kekayaan perusahaan yang tidak memiliki bentuk fisik dan berumur lebih dari 1 tahun. Aktiva tetap tidak berwujud mencerminkan hak atau posisi yang menguntungkan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Contohnya, aktiva tetap tidak berwujud adalah hak paten, lisensi, hak cipta, goodwill, biaya pendahuluan, biaya praoperasional, dan lain sebagainya. Perolehan aset tetap dan cara mencatatnya. A. Pembelian tunai. Aset tetap yang perusahaannya peroleh dari hasil beli secara tunai harus masuk ke dalam pembukuan dengan jumlah besar uang yang perusahaan keluarkan. Jumlah uang yang keluar untuk memperoleh aset tetap termasuk harga yang tercantum di faktur dan biaya yang dikeluarkan agar aset tetap tersebut bisa dipakai. Contohnya, perusahaan membeli harga sebesar 60 juta rupiah. Biaya tambahan yang terkait meliputi PPN sebesar 6 juta, premi asuransi 500.000, dan biaya pemasangan mesin 1.500.000. Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah harga beli 60 juta, PPN 6 juta, premi asuransi 500, biaya pemasangan 1.500.000, harga perolehan 68 juta. Pembelian kredit. Apabila aset tetap perusahaan peroleh dari pembelian kredit, maka dalam harga perolehannya tidak boleh termasuk bunga. Bunga selama masa angsuran, baik secara jelas-jelas atau tidak tersendiri, harus keluar dari harga perolehan dan bebannya sebagai biaya bunga. Contohnya, perusahaan membeli sebuah kendaraan secara kredit seharga 300 juta. Sebagian mereka bayar secara tunai sebesar 100 juta, dan sisanya mereka bayar secara berangsur dalam 10 bulan dengan biaya bunga sebesar
sebesar 10%. Catatan sederhananya di awal transaksi adalah biaya perolehan kendaraan 300 juta, kas 100 juta, utang perusahaan 200 juta, biaya angsuran per bulan 10 kali 20 juta, biaya bunga 10% dikali 10 bulan yaitu 20 juta. Tukar dengan aset surat berharga. Aset tetap yang perusahaan peroleh melalui pertukaran dengan surat berharga nantinya akan tercantum dalam buku besar sebagai dengan harga pasar saham. Apabila harga pasar surat berharga dan aset tetap yang mereka tukar tidak ada yang tahu, maka nilai pertukarannya harus pemimpin perusahaan sendiri yang menentukan. Nilai pertukaran ini digunakan sebagai alat pencatatan harga, perolehan alat tetap, dan nilai-nilai surat berharga yang perusahaan keluarkan. Contoh, misalnya ada sebuah tanah dengan harga pasar wajar sebesar 400 juta rupiah diperoleh perusahaan dengan menukarkan salah satu gedungnya. Harga perolehan gedung menurut catatan sebesar 500 juta rupiah dan telah disusutkan sebesar 200 juta rupiah. Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah harga pasar tanah 400 juta, harga gedung yang diserahkan 500 juta, jumlah penyusutan gedung 200 juta, harga gedung setelah disusutkan 300 juta, laba pertukaran 100 juta. Tukar dengan aset tetap lain yang serupa, faktanya banyak pembelian aset tetap dengan cara tukar tambah, aset lama nantinya berguna untuk membayar aset baru bagi seluruhnya maupun sebagian di mana kekurangan perusahaan bayar secara tunai. Dalam kasus ini, harga perolehan tetap harus digunakan yaitu aset baru dikapitalisasikan dengan jumlah harga aset lama ditambahkan uang yang dibayarkan kalau ada atau kapitalisasikan sebagai harga pasar aset baru yang diterima. Contoh, perusahaan ini menukar mobil lamanya dengan nilai buku sebesar 135 juta dari harga pokok sebesar 150 juta. Akumulasi penyusutannya 15 juta dan harga pasar wajarnya sebesar 160 juta. Perusahaan harus membayar uang kas sebesar 10 juta rupiah untuk dapat ditukarkan dengan mobil baru dengan harga pasar wajar 170 juta. Jurnal untuk mencatat transaksi adalah harga pasar wajar mobil lama 160 juta, nilai buku mobil lama 135 juta, total keuntungan yang tidak diakui 25 juta, harga pasar wajar mobil baru 170 juta, kas yang dibayarkan 10 juta, dasar yang dihitung 145 juta, dapat dari hadiah atau donasi akuisisi aset yang berasal dari sumbangan juga disebut sebagai transfer timbal balik karena transfer satu arah sehingga depresiasi atau depresiasi aset tetap yang diterima sebagai hadiah yang dihitung dengan cara yang sama seperti aset tetap lainnya. Contoh, perusahaan mendapatkan hadiah tanah seharga 80 juta di mana tanah tersebut mempunyai harga pasar wajar sebesar 110 juta. Jumlah transaksinya adalah harta donasi 110 juta, tanah 80 juta, keuntungan 30 juta, perolehan aset melalui pembuatan sendiri. Perusahaan sering membuat sendiri aset tetapnya.
seperti gedung, alat-alat, serta perabotan. Selanjutnya, perusahaan harus mengalokasikan seluruh biaya yang meliputi biaya bahan, tenaga kerja, overhead. Biaya overhead biasanya termasuk listrik, asuransi, peralatan, dan pengawas pabrik. Baik, itu yang bisa saya sampaikan tentang aset tetap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.